dia kan ini ada masalah deh. Dia kan pembantu rumah tangga. Mhm. Tapi dia udah nikah sama ini orang sini sok-sok orang tua kayak gitu. Tapi dia itu waktu ngurus visanya itu katanya suaminya nggak bisa keluar deh. Soalnya katanya suaminya ada masalah pinjam uang bank apa gimana, aku juga belum pernah itu, belum jelas. Terus dia itu nangis-nangis. Dia sekarang harus pulang ke Indonesia deh katanya. Tapi kalau sudah pulang ke Indonesia, kata suami dia itu, aku nggak bisa bantu keluarin KTP kamu kayak gitu deh. Oke. KTP kamu nggak bisa keluar, visanya juga nggak bisa keluar. Terus dia pulang ke Indonesia. Dia sekarang kemarin kan udah pulang di Indonesia, nyampe. Ini baru saja telepon saya. Katanya dia nanya bisa nggak masuk lagi ke Hong Kong tapi pakai pembantu kayak gitu. Ya aku nggak tahu, orang aku juga bukan agent, bukan apa, mau nanya aku nanya siapa, aku bilang gitu. Terus dia kan sekarang statusnya itu suaminya itu udah masukin ke imigrasi deh, kayak surat nikah kayak itu sudah masuk imigrasi kayak gitu. Jadi kalau dia kesini lagi mau jadi pembantu itu bisa nggak, ada masalah nggak sih kayak gitu loh. Oke, pertama, kamu tahu aku dari mana? Ya ini kan aku lihat di YouTube itu yang dari agensi khusus TKW itu. Oke. Kamu tahu kan kalau telepon aku secara langsung dan tidak langsung itu masuk di YouTube sama Facebook? Iya. Oh, tahu ya? Oke. Ya tahu, orang aku juga ngikutin Yuni loh. Halah, aku tidak mau ntar terjadinya fitnah. Oke. Iya, Satu. saya tahu deh. Satu, kita tidak tahu siapa yang saya ngobrol, temanmu, karena dia tidak ngomong langsung sama aku. Aku tidak tahu, sayang. Karena soalnya dia kan ini di Lampung, terus sinyalnya itu nggak bagus. Hanya kalau sudah berulang kali telepon Cina tapi nggak nyambung, katanya nggak koneksinya itu nggak bagus katanya. Terus tadi dia telepon aku suruh nanyain, coba Kak kamu nanyain aja kayak aku ini prosesnya ke Hong Kong lagi susah nggak kayak gitu. Ya udah nanti kalau itu aku ada waktu aku tanyain orang. Dia nanya ke aku bukan siapa-siapa, aku di sini juga kerja. Nanya aku ya percuma lah, aku juga kalau orang bodoh mana aku tahu, aku bilang kayak gitu loh. Bukan, Samen bukan orang bodoh, Samen bisa belajar, Samen masih ada kesempatan untuk pinter. Jangan ngomong diri sendiri kan, bodoh dong. Kalau masalah kayak gini nanya aku ya percuma loh, orang aku juga di sini pekerja ya kan, aku kan nggak tahu kayak urusan kayak gini kan nggak tahu, cuman aku kasihan aja deh sama dia deh. Dia temen aku di sini, terus kemarin tuh mau nggak mau dia harus pulang di sini sama imigrasi. Kemarin udah dikasih waktu 3 hari ya. Dia itu 3 hari itu di stand visa, soalnya suami dia nggak bisa nggak bisa ngeluarin visanya suami dia. Oke, pertama, dia menikah sudah berapa lama? Dia menikah bulan 4, 5, 6, bulan 4 tanggal 27. Aku yang jadi saksinya juga. Oke, pada bulan 4 itu dia diproses ke imigrasi. Bulan 4 itu belum diproses ya. Bulan 4 itu dia masih kerja di tempat majikannya di Hong Ham sana. Tapi setelah dia keluar dari tempat majikannya itu, suaminya baru proses kayak gitu. Oke, berarti itu Suk-Suk umur berapa kira-kira? Suk-Suk sekitar umur 70-an loh. Terus mbaknya itu umur berapa? Mbaknya sekitar umur 43, 44 lah, sekitar sama aku juga sama. 43, 44, terus Suk-Suknya umur 70. Oke. Iya. Berarti Suk-Suk itu punya masalah keuangan, Mas sayang. Jadi, iya, katanya kemarin Suk-Suknya itu 20 tahun yang lalu katanya pinjam uang kayak gitu sekitar 200 sampai 300 gitu, terus nggak dibayar, katanya kayak gitu. Iya, berarti kan seperti yang aku bahas di YouTube itu, nikah sama orang Hong Kong bukan jaminan visa keluar, benar tidak? Kamu ada baca? Iya. Karena kalau sampai dia punya utang dulunya, itu tidak bisa keluar visa. Kedua, kalau sampai pernah kriminal, juga tidak pernah bisa turun visanya. Nah, kenapa? Karena itu kalau mau menikah sama orang Hong Kong, kan aku selalu bilang, kan kita nggak mungkin juga nanya dia apakah punya uang apa enggak, tapi kamu harus tahu posisimu. Betul, ini yang pertama. Yang kedua, dia menikah sama orang Hong Kong sebenarnya tidak ada masalah untuk bekerja sebagai pembantu. Nah, kenapa dia tidak mau sebelum pulang itu cari majikan di sini biar ada majikan? Kemarin itu katanya dia udah cari majikan, tapi
Udah cari tapi waktunya itu terlalu mepet katanya. Jadi bisa mau nggak mau dia pulang dulu ke Indonesia katanya kayak gitu. Tapi aku sendiri juga kurang jelas ya, soalnya aku kan cuma temen, aku cuma bisanya nolong apa yang bisa aku tolong. Aku juga kerja di luar, aku juga sibuk, aku nggak bisa terus. Tadi dia nangis-nangis, aku bisa nggak jadi pembantu lagi? Ya nantilah apa itu aku telepon itu Yuni yang itulah, aku bilang kayak gitu loh. Aku sendiri juga nggak tahu mau nanya siapa kan. Sebenarnya kerja sebagai pembantu nggak ada masalah. Cuman Dia nggak ada masalah. sekarang dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman masalahnya itu ada orang yang mau dia nggak? Kalau tahu dia pernah menikah sama orang Hongkong, majikan kan takut. Iya, soalnya itu kemarin Iya. aja 3 majikan itu sudah tahu udah mau sign visa itu di imigrasi loh. Ini kok datanya kamu sudah kawin katanya cancel katanya dia ya sendiri loh yang bilang ya. Aku nggak tahu loh, dia sendiri yang bilang loh. Iya. 3 majikan itu cancel dia. Iya. Kan terus ini kan mereka takut juga, males. Terus ini gini aku cuman aku mau nanya kalau dia proses ke sini lagi bisa nggak kira-kira gitu. Ada yang majikan mau apa enggak? Ya seharusnya cari majikan dulu ya, ada yang mau nggak gitu ya. Cuman kebanyakan agent kalau tahu kamu kayak gini, kebanyakan mereka sudah menolak dari awal, sayang. Terus umurnya juga pengaruh loh, umurnya sudah 40 lebih loh. Betul. Ya, kenapa kan? Dia pingin menikah sama orang Hongkong yang sudah tua seperti itu? Dia maunya kayak aku. Kemarin itu bilang kayak aku, nasib orang itu nggak sama. Aku bilang udah berulang kali sama dia, nasib orang itu nggak sama. Oh, Samen juga nikah sama orang Hongkong? Iya, tapi aku kan suamiku nggak punya tes Lalu suamiku masih muda. Suamiku kerja tetap. Halo, makanya kan aku bilang kan tidak semua orang itu nggak sama. Dan nasib orang itu jangan kamu lihat aku lulus visa gampang langsung dapetin, nggak sama. Soalnya setiap orang kan prosesnya beda-beda. Aku nikahnya juga mudah, nggak kayak yang lain kayak gitu. Nggak sama, nggak usah bandingin aku antara kamu sama nggak perlu. Soalnya setiap perjalanan orang tuh beda. Aku bilang kayak gitu. Betul. Jadi sama-sama menikah belum tentu dapat visanya. Iya soalnya laki dia juga nggak maksudnya nggak jujur. Ditanya suamiku, kamu ada masalah gini-gini bangga. Sebelum itu dia kayaknya beres pokoknya kautim lah. Setengah sekarang mau ngurus itu atau di imigrasi semuanya kelihatan kayak gitu. Iya. Nangis lah yang perempuannya sampai nggak mau makan. Kamu nggak mau makan pun percuma loh kayak gini ya kan? Betul. Gagal. Dia kemarin kayak gini, sebelum diproses itu aku nanti ikut kamu kerja ya Mas. Kamu nggak usah mikirin kamu ikut mau aku kerja apa enggak, itu kamu nggak usah mikirin dulu suami kamu itu sudah kautim apa belum. Kalau suami udah kautim, KTP udah keluar, mau kerja di mana aja beres. Orang Indo kalau sudah dapat itu kerja di mana-mana gampang ya kan Betul. Sekarang udah kayak gini kejadiannya bingung. Aku juga bingung. Sekarang aku mau nolong apa juga nggak tahu. Aku juga bukan orang pintar, juga bukan orang itu. Kamu mau ngomong sama saya pun, aku juga nggak tahu. Aku orang bodoh, aku nggak tahu. Aku bisa kayak gitu aja loh. Oh ya, sekali lagi bukan salahmu juga. Karena kan kalian juga tidak tahu orang punya masa lalu seperti apa. Jangankan kalian, aku aja kadang-kadang tidak tahu dengan masa lalu kalian. Kita cuma melihat apa yang kita lihat. Makanya kalau suaminya itu jujur dari sebelum pernikahan mungkin nggak kayak gini. Iya, kenapa kan aku selalu bilang hati-hati kalau menikah dengan orang Hongkong, punya kasus kriminal dan keuangan. Iya. Itu paling penting. Jadi percuma kamu nikah sama orang Hongkong kalau kamu kejar KTP-nya saja, nggak bakalan dapet. Iya, memang betul. Makanya suamiku tuh bilang kemarin tuh, aduh kalau dia telepon udahlah, gimana aja nggak usah dengar. Kasihan lah aku aku. Dia kan temen aku di sini. Dia waktu itu aku juga yang ngajiin dia nikah, jadinya aku pengennya aku bisa bantu apa aku bantu. Tapi suamiku bilang udah nggak usah ikut campur terlalu dalam katanya ya. Aku juga bingung lah, ini tadi pagi dia baru telepon lagi, tolong dong telepon Yuni. Soalnya koneksinya Lampung itu soalnya susah, dia pakai internet nggak pakai wifi katanya. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti aku ada waktu aku teleponin Yuni, aku bilang kayak gitu. Jadi aku nanyain gimana bagusnya, bisa nggak kamu kesini lagi, soal umurnya juga udah tua, umurnya udah 43. Udah kamu fotoin. Oke, ya intinya Samen jangan berpikir terlalu jauh karena nasib seseorang itu tidak sama. Sekali lagi aku bilang, sama-sama menikah dengan orang Hongkong belum tentu rezekinya sama.
Iya. Bener nggak? Ya wes gak apa-apa Iya lah. deh, bener-bener. Sampean Bener. membantu semampunya. Lek gak mampu ya Makanya, lepaskan. iya, ini kan dia maksa aku suruh nanyain bisa. Dia sudah kayaknya sudah lelah juga deh. Soalnya udah 100% dia tahu suaminya nggak bisa keluarin apa itu bisa tahu udah pasti nggak bisa. Soalnya kan kayak utang kalau udah bertahun-tahun kan bunganya udah banyak. Mana mungkin lakinya mau bayar kan? Oh, dulu aja nggak mau bayar, apalagi sekarang demi Iya, kamu. makanya sampai sekarang udah kayak gitu mungkin pikirannya udahlah aku capek. Kemungkinan kayak gitu juga mungkin dia ini yang perempuannya juga udah nyerah. Maksudnya dia mau kesini lagi jadi pembantu lagi bisa nggak, sedangkan umur dia juga udah 40-an. maksudnya sudah 40 lebih kayak gitu. Kalaupun ada pembantu apa majikan yang mau mungkin ya nasib dia masih bagus kayak gitu loh. Iya, yes ngomong aja sama dia suruh cari negara lain aja dulu. Dia nanti kalau itu aku suruh dia pergi ke market apa dia pakai wifi yang di warung-warung kan sekarang Indonesia kayak pakai wifi itu. Aku suruh ke sana nanti langsung telepon ke Yuni sendiri nanyain gimana gitu ya. Kalau sama kita lewat orang kan nggak itu loh sih. Oke, tapi belum tentu aku bisa ngangkat telepon juga. Ini aja kebetulan Iya, kamu bisa ngangkat telepon. Iyalah, orang aku selalu ngikutin Yuni live kayak gitu selalu ngikutin aku. Oke, terima kasih Selalu lagi. lihat. Semalam aja yang masalah CT itu pas tadi ya, semalam pukul 12 yang nanyain anak yang kecelakaan itu aku juga ngikutin sampai habis itu. Wah. Itu yang semalam telepon kakak ipar itu aku ngikutin terus itu. Makanya aku tahu, aku bilang sama dia udah nanti aku telepon sini aku nanya mana bisa enggak, kalau enggak bisa ya udah nasib kamu, kalau bisa ya syukur alhamdulillah aku bilang kayak gitu loh. Oke, sip lah. Iya, Terima kasih atas dukungannya, bantu doa buat semua orang Indonesia akan baik-baik saja di Hong Kong sini. Terima kasih sekali, nggih. Nggih, sukses selalu ya jadi Nyonya Hong Kong, jangan sombong ya. Aku sing disombongne teh Mas yo radio kene aku yo kerja soro. Lah Mas seneng aku ngrungokne ngono. Iya, sementing pesanku aja sombong dadi Nyonya Hong Kong. Ya, Pra. Nyonya kalau Nyonya itu udah enggak kerja duduk manis itu Nyonya. Aku masih kerja teh masih soro. Podo, tapi kan ya setidaknya jangan pernah menganggap rendah teman kita sendiri. Karena banyak. Aku temen aku ya orang yo suatu karo konco awake dhewe. Aku sadar deh asal usulku dari mana aku tuh sadar. Aku enggak mau kayak gitu, enggak mau. Podo wae lah rabi wong kene karo enggak sama aja bagi saya. Betul, itu yang saya suka. Jangan lupakan diri kita sendiri.